Semangat pagi teman-teman. Pasti Anda sedang ada di rumah, ya. Work from home judulnya. Bukan berarti tidak produktif. Saksikan terus bagaimana Anda bisa mengisi work from home ini untuk justru punya kesempatan menggali data prospek-prospek maupun klien-klien Anda dan menjadikannya tambang emas. Saksikan terus ya. Semangat pagi teman-teman, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih menyimak channel Tanya Eka, suatu channel yang dedikasikan khusus buat teman-teman yang agent juara, dimanapun Anda berada. Nah, di tengah situasi yang seperti ini tentunya kita semua prihatin dan tentunya kita harus tetap semangat menjaga kesehatan agar kita bisa kuat ya, terhindar dari segala penyakit. Amin. Dan yang paling penting juga adalah teman-teman tetap produktif ya. Saya tahu mungkin kesulitan untuk menemui prospek-prospek Anda kali ini. Nah, salah satu acara yang bisa Anda lakukan di rumah adalah menggali dan mengelola data-data prospek-prospek Anda, juga klien-klien Anda di dalam Excel yang saya sudah siapkan. Dan jangan khawatir, nanti Anda bisa download Excel-nya ya. Anda bisa dapatkan file Excel-nya untuk Anda bisa lakukan di rumah masing-masing. Ya. Nah, banyak sekali agent yang karena mungkin kesibukannya tidak sempat menata data-data prospek maupun klien-klien. Dan biasanya yang disediakan oleh perusahaan asuransi hanya data klien yang sudah menjadi klien. Dan itu biasanya juga sulit untuk kita melakukan proses filtering. Filtering maksudnya apa? Saya mau lihat mereka-mereka yang sudah polisnya sudah berusia 5 tahun ke atas misalnya. Sehingga saya bisa lakukan reselling. Ya, atau saya mau melihat mereka-mereka yang uang pertanggungan masih di bawah 1 miliar misalnya. Sehingga saya bisa menawarkan upgrade dan sebagainya. Ya, kebanyakan hanya berupa ya ini data-data dari nasabah. Ya. Jadi Excel yang saya buat ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk memfilter bukan prospek tapi klien-klien Anda sehingga Anda bisa proses reselling ya untuk produk-produk tertentu ataupun kebutuhan-kebutuhan tertentu. Nanti bisa saya demokan ya. Nah, yang lebih juga bermanfaat adalah bagaimana kita mengelola data-data prospek ya. Prospek-prospek yang selama ini mungkin sudah lama tidak kita temui. Ya, kita bisa filter sedemikian rupa sehingga kita bisa tahu, oh ini prospek sudah 3 bulan nih, agingnya ya sudah 90 hari saya tidak temui ya. Dan di situ kita bisa lihat langsung berapa hari kita sudah tidak berinteraksi dengan mereka ya. Interaksi yang saya maksudkan di sini bukan cuma bertemu tapi juga WA ya, komunikasi. Pokoknya bentuk komunikasi baik temu muka maupun secara online itu sudah dikonsider sebagai suatu interaksi pertemuan yang akan dihitung di dalam sistem. Ya, oke, nggak usah berpanjang lebar lagi. Ini saya sudah siapkan ya teman-teman. Ini adalah dummy tentunya ya. Dummy artinya ya di sini ada Spider-Man, Iron Man, Gundala, Catwoman dan sebagainya ya. Mudah-mudahan ini mereka jadi klien saya beneran itu ya. Nah, teman-teman, yang pertama yang saya mau kasih lihat adalah tab prospek. Jadi nanti Anda terima file semacam ini, di bawahnya ada tab untuk prospek dan satu lagi adalah untuk klien. Ya, seperti itu ya. Oke, saya demokan dulu yang prospek, nanti gampang Anda tinggal mengganti ini semua dengan prospek-prospek Anda tentunya ya. Oke, nah Anda tinggal masukin tanggal ya, format tanggal biasa saja ya. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya, tergantung dari format komputer Anda ya. Ada yang kadang-kadang harus diminta pakai garis miring, ada yang harus pakai cukup dengan dash seperti itu ya, strip kecil aja itu udah bisa. Jadi tergantung dari format komputer masing-masing. Kemudian juga ada yang bulan duluan baru tanggal, tergantung ya. Tapi kalau format file kami sudah seperti ini,
ya, tanggal dulu, bulan dan tahun, ya. Oke. Nah, begitu Anda masukkan, Anda cukup masukkan tanggal saja, days-nya nanti Anda yang menghitung sendiri karena ini adalah berupa rumus ya. Anda bisa lihat di sini rumusnya, sekalian Anda bisa belajar juga ya. Buat yang gaptek nggak ada masalah, Anda nggak harus mengganti-ganti rumus, Anda tinggal masukkan saja di bagian tanggal, kemudian tentunya di bagian nama ya. Kalau kurang besar Anda tinggal geser-geser aja ya, tapi nggak masalah nih ya, nggak usah digeser juga nggak apa-apa. Tanggal lahir, usia, jenis kelamin kita pentingkan juga karena mungkin nanti suatu saat ada produk-produk yang ditujukan untuk gender tertentu. Misalnya ada suatu produk yang dikhususkan buat wanita misalnya gitu ya. Smoking, no smoking kita juga perlukan ya. Tapi kalau Anda pas lagi belum dapat datanya karena belum terlalu menggali data terhadap prospek yang bersangkutan ya nggak apa-apa, kosongin aja. Oke, nomor HP ya, ini sekali lagi juga nomor HP bohongan teman-teman. Nah, bagus kalau Anda sudah tahu di bagian keterangan ini topik apa yang teman-teman bincangkan dengan mereka atau tawarkan dengan mereka ya. Ini bisa topik, bisa produk ya, silakan aja ini isi. Misalnya program persiapan biaya pendidikan, pensiun dan sebagainya dan sebagainya. Oke, nah ini penting teman-teman. Ini status ya. Jadi saya di sini ada kata-kata PX. Nanti bisa diperbesar ya oleh editor saya. PX, PX. PX ini apa maksudnya? Ini ada P1, P2, P1, P3. Ini artinya pertemuan. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Sekali lagi pertemuan di sini nggak harus tatap muka ya teman-teman ya. Bisa melalui WA, interaksi pokoknya ya. Jadi Anda sudah tiap kali nanti Anda menemui seseorang, katakanlah Anda ketemu lagi dengan lu namanya ini ya. Ini kebetulan udah C nih, udah saya taruh C. C itu artinya apa? Bukan closing, cancel. Ya, sudah ditolak ya. Tapi tetap kita maintain datanya karena suatu saat kita akan filter siapa-siapa saja yang pernah saya tawarkan dan menolak. Saya bisa temui lagi ya setelah berapa tahun, setelah beberapa bulan misalnya. Ingat pada saat itu mungkin dia menolak karena kebutuhan dia mungkin belum merasa perlu ya. Jadi jangan khawatir, teman-teman bisa selalu mengakses lagi ya. Jadi jangan dibuang. Ini adalah tambang emas Anda ya. Orang-orang yang menolak pun jangan dibuang, masukkan ke file di sini ya. Ini adalah tambang emas Anda, suatu saat Anda perlukan. Oke, nah jadi X ini adalah P1 bisa Anda tulis P2, P3 dan sebagainya. X-nya belakangan tuh 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Itu artinya pertemuan pertama, kedua, 3, 4 dan seterusnya. Oke. U itu artinya proses underwriting ya. Proses underwriting ya yang masih diperlukan pemeriksaan dan sebagainya ya. Kayak gitu ya. Kemudian juga ada R ini adalah reject ya. Jadi C itu tadi adalah cancel, yang di cancel oleh prospek. Sementara R itu adalah yang reject. Ya, saya lupa reject. Yang reject artinya yang ditolak oleh perusahaan asuransi ya karena alasan kesehatan dan sebagainya ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi ingat-ingat di situ P adalah pertemuan keberapa. Kemudian nanti ada keterangannya di bawah, jadi teman-teman tetap bisa ingat ya. P itu pertemuan keberapa, U adalah underwriting, dan R adalah yang terpaksa ditolak karena suatu kesehatan dan sebagainya. Kemudian C adalah yang di-cancel oleh nasabah. Dan itu semuanya tetap Anda pelihara karena ini adalah tambang emas Anda untuk di kemudian hari. Contoh yang reject. Yang reject gimana Pak kalau udah totally nggak bisa dipakai? Misalnya sudah jadi Lord of the Ring. Lord of the Ring maksudnya apa? Lord of the Ring itu artinya ya ringnya sudah banyak lah gitu ya di situ ya. Nah mungkin kemungkinan untuk diterima kecil sekali. Jangan khawatir, Anda tetap bisa menghubungi mereka kan. Untuk siapa? Mungkin untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk temannya, untuk koleganya dan seterusnya. Ya, teman-teman ya, jangan sampai itu dibuang. Nah, berikutnya di kolom berikutnya ada kelas. Ini maksudnya apa nih? Ya, ini bukan kelas nonton
Formula One dan sebagainya, bukan ya? Ini kelas adalah kelas kemampuan mereka. Ya, ini sangat-sangat subjektif tergantung Anda menilainya seperti apa. Maksudnya gini, kalau Anda lihat ya mobilnya aja Mercy-nya udah banyak ya. Mercy-nya 2 yang keren-keren, terus yang lainnya Anda nggak pernah tahu itu, nggak pernah lihat mobilnya ya. Seperti itu ya. Nah, itu mungkin kategorinya kelas 1. Kayak gitu ya. Nah, kalau saya mengkategorikan sampai 3 aja sih. Ya, kalau terlalu banyak pusing sendiri. Kelas 1, terus kelas yang di bawah kelas 1 ya kelas 2 gitu, yang punya mobil ya mungkin 1 2 gitu, tapi bukan mobil mewah gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang lebih bawah lagi ya, yang mungkin punya Mercy juga gitu ya. Mercy-nya pintu 3, jendelanya 20. Just joking ya. Biar nggak terlalu serius nih, lagi di rumah soalnya. Oke. Nah, jadi Anda pentingkan ini kenapa? Untuk mengetahui besok-besok kan Anda lupa nih, mungkin Anda lupa ini si orang yang saya udah nggak pernah hubungin lagi, saya mau hubungin lagi, gimana caranya nih? Dia di kelas keekonomian seperti apa ya? Cocok nggak untuk saya tawarkan suatu produk yang mungkin kategorinya mahal? Kayak gitu, ya. Jadi ini penting teman-teman. Nah, berikutnya adalah referentor. Ini buat saya penting, nggak tahu buat teman-teman. Karena banyak klien saya dapatkan dari hasil referensi teman-teman ya. Jadi saya tulis begini ya, saya mau tahu. Jadi si Spider-Man ini contoh direferensikan oleh Agus. Ya, suatu saat saya bisa bikin pertemuan kecil, meeting kecil, breakfast meeting. Saya paling senang breakfast meeting. Ngobrol aja untuk menjalin pertemanan, persahabatan ya. Cuman ngobrol aja, itu bisa kumpulin nih. Saya bisa kumpulin si Agusnya beserta orang-orang yang dia referensiin. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, tabel ini baru, kalau Anda bikin Excel dari nol ya, teman-teman nggak download ini, misalnya Anda bikin sendiri dari nol ya. Belum bisa diapa-apain kalau Anda belum jadikan tabel. Ya, simple caranya. Kalau udah jadi tabel nih ada gini-gini, ini ada panah-panah kecil di setiap headnya ya, di setiap kepalanya ini ada panah-panah kecil. Ya, yang tujuannya bisa untuk memfilter. Ya, nah tabel pada umumnya kalau belum ada panah-panah gini dia belum jadi tabel, baru jadi ya data Excel aja, belum bisa diolah lebih banyak. Caranya gimana? Anda tinggal pencet Ctrl T ya. Ini kebetulan saya udah jadi tabel, jadi nggak pengaruh kalau saya pencet Ctrl T ya. Nanti kalau Anda masih belum jadi tabel, Anda cukup taruh salah satu sel di tengah ini, lalu Anda tekan Ctrl dan huruf T, maka berubahlah dia otomatis menjadi tabel ya. Dan kalau udah jadi tabel bisa bisa difungsikan lebih jauh. Contoh nih, saya ini langsung contoh ya, langsung praktek ya. Ini kebetulan saya contohnya cuma segini ya. Nah, jangan khawatir teman-teman, setiap hari kita buka, maka dia otomatis akan menghitung. Ini contoh ya, ini tanggal pertemuan terakhir saya. Jadi nanti kalau Anda bertemu terakhir dengan mereka, Anda cukup ganti tanggalnya aja. Ya, cukup ganti tanggalnya, dan mungkin ada keterangan-keterangan apa yang Anda mau sisipkan di bagian keterangan, silakan. Ya, Anda cukup ganti tanggalnya. Contoh nih ya, saya ganti tanggal kemarin, belum terjadi. 20 Maret ya, tahun 2020. Misalnya seperti itu. Oke, nah Anda lihat langsung berubah di sini jadi 18 hari yang lalu. Gitu ya. Besok kalau saya buka dokumen yang sama, ini berubah jadi 19 hari dan seterusnya ya. Oke, nah saya mau menghubungi mereka-mereka, saya tinggal klik aja. Saya mau lihat nih ya, mereka-mereka yang sudah di atas, nah kayak gitu ya, di atas 200 hari misalnya kayak gitu ya. Tinggal lihat di sini number filters ya, equals to sama dengan, tidak sama dengan, greater than. Nah,
Ini greater than ya, yang saya pakai lebih besar dari ya. Greater than apa? Is greater than 200 ya. 200 hari aja. Ya. Nah, tinggal oke aja, ini abaikan aja yang di bawah. Ini jadi greater than 200, bisa juga ditambahin dan greater than 100 misalnya ya. Tapi gak gunanya karena greater than ya, cukup satu aja. Ya, kita lihat langsung disajikan di sini. Ya. Yang tadinya ada berapa data, ini langsung beberapa data lenyap ya. Nah, kita coba mau lihat, jangan lupa kalau Anda sudah melakukan filter seperti ini, Anda setiap kali mau filter yang lain, Anda kembalikan dulu filternya jadi netral. Kalau enggak, teman-teman lihat nih ya, ini filternya cuman, kalau yang ini tanda panah biasa ya, kalau yang filternya kita sudah jalankan, dia ada kayak gambar corong ya, gambar corong di sini, artinya sudah difilter di situ. Ya, saya kembalikan dulu, caranya select all saja, oke. Maka dia kembali lagi. Ya, contoh saya mau ambil di sini yang paling besar adalah 227 ya. Ada 226, 225, 227, 225. Oke, saya mau ambil yang di atas 225 hari ya. Oke. Contoh, kita filter lagi di sini. Ya, number filter greater than ya. Greater than or equal to ya. Lebih besar atau sama dengan ya. Jadi saya pakai yang ini. Kalau lebih besar 225 berarti 225-nya nggak hitung. Tapi kalau 200 lebih besar atau sama dengan 225 maka 225-nya terhitung ya. Oke, saya coba itu ya. Tinggal tulis di sini 225. Klik OK. Nah, kita lihat ya. Di sini ada beberapa orang yang ini udah lama nih saya nggak hubungin nih. Saya coba hubungin. Ya, dan Anda bisa dapat nomor handphonenya langsung, kemudian Anda bisa lihat keterangannya di sini. Ya, dan statusnya kayak apa? Ini saya ini baru pertemuan pertama nih, tapi si Marin Monero ini udah pertemuan kedua nih. Si Michael Jackie ini udah di-reject sih waktu itu ya. Ini juga udah di-reject, misalnya kayak gitu. Ini lagi proses underwriting nih, apa kabar nih ya? Underwritingnya nggak kelar-kelar, dan seterusnya. Oke. Nah, itu salah satu guna Anda bagaimana memfilter ya. Dari sisi hari. Anda juga bisa memfilter dari sisi usia misalnya. Saya mau coba colek-colek lagi mereka-mereka yang usianya masih muda. Ya, karena ini produk biar gampang jualnya yang masih muda aja dah ya. Saya klik di sini ya, number filters ya, less than ya. Yang usianya kurang atau sama dengan ya, kita tulis misalnya 35. Jadi yang kurang dari 35 tahun atau usia 35 tahun coba tolong dikeluarkan. Nggak ada. Berarti semuanya di atas 35 ya. Oke, kita coba lagi, ulangin, less than or equal to, bukan 35 di sini, 40 misalnya. Nah, kelihatan ya, itu ada umur 37, 38, 40, 36, 38. Ya, seperti itu teman-teman ya. Saya bisa nggak memfilter dua hal? Bisa. Jadi saya mau menemukan data yang klien-klien yang usianya di bawah 40 dan yang sudah saya hubungin di atas. Tadi ini kalau kita lihat aja kan, ini karena kalau kebetulan sedikit ya, tapi kalau banyak tuh bisa, ini ada yang 10 hari, ada yang 20 hari, ada yang 100 hari, dan sebagai Anda mau hubungin yang 100 hari doang. Contoh ya, saya di sini yang 226 ada 2 kan ya. Iya, betul, jadi yang di atas 226 coba ya, berarti ada 3, 227, 226, ini 226 juga ya. Oke, coba misalnya kita number filters greater than or equal to ya, lebih besar dari 226 ya, kita lihat ada 3. Jadi kita tadi udah filter dari sisi usia mereka-mereka yang di bawah 40 dan yang sudah saya temui lebih dari 226 hari yang lalu. Seperti itu teman-teman ya. Oke.
Oke, kita kembalikan dulu filternya, select all. Kemudian di sini. Oke, di sini juga filternya kita kembalikan dulu. Oke. Nah, contoh tadi ya, kebetulan ada produk-produk yang keren-keren, tapi ya sesuai, ya preminya juga mahal. Nah, kita bisa filter dari sisi kelas tadi. Saya mau yang kelas 1 aja, ya. Caranya kosongin dulu yang lain, baru tik yang kelas 1 aja. Oke, kita filter. Oke, nah ini yang kelas 1 doang nih. Ya, seperti itu teman-teman ya. Mau kelas 1 dan kelas 2 misalnya. Bisa nggak? Bisa, ya. 1 dan 2 aja yang kita munculin. Nah, nih. Ya, Anda tinggal salin nomor HP-nya, apalagi nanti Anda lewat pakai software WhatsApp yang bisa kirim banyak langsung, ya, dan tetap tidak dianggap spamming, dan bahkan bisa menyebut namanya gitu ya, misalnya selamat pagi, biasanya kan selamat pagi Bapak Ibu gitu ya, secara umum kalau kita mau kirim broadcast secara langsung dalam jumlah besar, karena kita nggak tahu ini, karena nggak mungkin ketik satu-satu gitu ya. Tapi dengan menggunakan software khusus ya, nanti mungkin suatu saat akan saya coba bagikan ke teman-teman ya. Itu Anda bisa menyapa personalize ya. Selamat pagi Pak Agus, selamat pagi Bu Maureen dan sebagainya. Ya, kayak gitu. Oke, itu nanti. Kembali ke sini, kembali ke laptop ya. Jadi Anda bisa macam-macam, Anda bisa pakai banyak hal di sini ya. Tadi saya mau ini kebetulan nih ya, yang ini Agus Queen ya, ini sebagai referentor ya, orang yang mereferensikan. Saya mau kasih satu penghargaan lah kepada si referentor saya nih, orang yang rajin mereferensikan. Berikut teman-teman yang dia referensikan gitu ya, kita breakfast bareng-bareng yuk, atau makan bareng-bareng ke tempat yang keren gitu ya, yang enak dan sebagainya. Sebagai bentuk penghargaan sekaligus ya ngobrol-ngobrol lah ya, mengeratkan hubungan. Nah, ini kita tinggal pilih aja yang mana. Ya, contoh nih, yang Tamarin aja nih, siapa nih ya? Oh, ternyata si Tamarin ada 2 orang, ya. Lihat di sini jumlahnya langsung kelihatan, ini 2 orang, ya. Kemudian kalau misalnya saya mau barengan deh, yang Tamarin sama si KD juga deh. Dua-duanya kita ajak breakfast bareng berikut teman-teman yang dia referensiin ke saya. Ya, seperti itu, teman-teman ya. So, banyak sekali manfaat teman-teman, tinggal Anda mau kombinasiin ini dengan jumlah hari dan seterusnya, silahkan. Dikombinasikan dengan umur, atau wanita doang dan sebagainya, pria doang, sok mangga ya, silahkan aja. Ini contoh ya, saya misalnya ini saya mau filter lagi hanya wanita saja misalnya gitu ya. So, kelihatan ada 2 orang wanita, 1 dari Tamarin, 1 dari Kedi. Oke, gitu. Ya. So, kita kembalikan dulu filternya. Oke. Itu tadi adalah mengenai ya, video kali ini agak panjang teman-teman, tapi nggak apa-apa, saya yakin perlu untuk belajarnya. Jadi Anda bisa ulang-ulang pada saat Anda nanti udah dapat file Excel-nya, Anda bisa ulang-ulang video ini untuk benar-benar bisa menguasainya ya. Ini benar-benar teman-teman yang selalu saya pakai untuk bisa menggali data-data nasabah sebanyak mungkin. Oke, klien. Nah, hampir sama sebenarnya teman-teman. Anda tinggal isi saja ya, nomor polis, tertanggungnya, gendernya, gender itu jenis kelaminnya, wanita, pria dan seterusnya, tanggal lahir bersama, usia pemegang polis ya, kemudian terbit tahun berapa ya, terbit polisnya, nggak usah tanggal, bulan nggak usah. Ya, premi per bulannya berapa, UP Jiwa berapa, ya, term life kalau ada produk term di tempat Anda, term biasanya ditambahkan term. Nah, ini bisa kita detect ya, termnya itu sudah sampai usia berapa, apakah sudah maksimal atau masih, waktu itu kita sementara kita kasih umur 65 dulu ya, karena supaya preminya tidak terlalu mahal. Kemudian di sini ada sakit kritis, UP sakit kritis, lalu sakit kritisnya ini ditanggung sampai usia berapa, ya, rawat inap, ya, rawat inap sampai dengan usia berapa, syariah, produknya apakah syariah, konvensional, kelasnya sama seperti tadi ya, kelas kemampuan mereka,
Ya, bisa jadi dia kelas 1 tapi ternyata dia masuknya sama saya preminya masih 500.000 sebulan, bisa aja. Ya karena dulu mungkin ya nggak terlalu aware mengenai pentingnya asuransi dan sebagainya, atau mungkin pada waktu itu kita belum terlalu bisa meyakinkan mereka. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan hal yang sama. Nah, Anda bisa memfilter macam-macam teman-teman. Ya, sekali lagi kalau Anda membuat ini masih belum berupa tabel, Anda tinggal klik ada di dalamnya, lalu Anda tinggal Ctrl T, maka berubah menjadi tabel. Ya. Oh iya, ada satu hal yang saya lupa tadi ya. Jadi Anda untuk menginsert data-data seperti ini cukup klik insert ya. Klik insert ya. Lalu di bagian sebentar saya cari. Kok nggak ada ya? Ini slicer, harusnya ada form. Oke. Form, atau kalau nggak saya cari di sini di bagian search ya. Saya cari form. Oke. Formnya ketemu. Nah, nih ya. Jadi Anda kalau mau masukin yang baru tinggal new. Ya, new tinggal isi sesuai dengan yang ada di sini. Ya. Habis itu ya sudah, klik new lagi kalau ada yang baru-baru ya, kayak gitu. Ini juga berfungsi untuk mencari, misalnya udah ribuan orang, Anda mencarinya susah, ya tinggal find aja. Caranya, nih kriteria ya, tinggal cari, nah tertanggungnya di Hadid. Ya. Tinggal enter, nah maka muncullah semua data mengenai di Hadid. Ya, jangan di delete, karena di delete ini berarti mendelete semua datanya ya, seperti itu ya. Jadi kita tinggal ketik kriteria saja ya, kriteria apa nih. Anda bisa masukkan tanggal lahir, Anda bisa masukin pemegang polis ya, nanti tinggal kita enter, dapatlah ya. Jadi ini sudah ada semua di Excel ya. Anda tadi kalau saya bingung memasukkan formnya di mana, Anda tinggal cari, klik di sini di search ya, ketik form ya, ketik form, maka muncullah ya form yang Anda mau ya, dan Anda isi ya. Nanti Anda waktu menerima ini mungkin saya akan selipkan satu saja, satu baris. Nanti yang lainnya Anda tinggal teruskan ke bawah ya. Tentunya baris yang saya masukkan di pertama kali itu Anda delete aja ya. Oke, atau ya cara sederhana ya tinggal selipin aja gitu ya, masukin aja namanya ya, pakai kayak gini ya. Misalnya namanya Iman ya, dan seterusnya ya. Mau nggak mau dia nanti akan bertambah terus ke bawah ya. Don't worry, ini akan menyesuaikan. Jadi tabelnya akan menyesuaikan. Demikian juga kalau Anda mau menambah field di sebelahnya ya. Misalnya kelas, misalnya Anda mau tambahin lagi satu kotak gitu ya. Begitu Anda enter, maka itu udah menjadi bagian dari tabel ya. Itu bagian dari tabel ya. Itu untuk Anda bisa masukin ya. Oke. Nah, bagaimana cara kerjanya? Sama ya teman-teman. Anda bisa menggali data ini. Wow, ini luar biasa teman-teman. Anda bisa cari polis-polis yang sudah di atas atau di bawah, di bawah tahun 2015. Ya, jadi polis-polisnya udah 5 tahun ke atas ya. Sama number filters ya, less than or equal to ya 2015. Ya, kurang dari atau sama dengan 2015. Ya, oke. So lihat ya. Tahun 2010 paling besar tahun 2015 di sini ya. Nah, kita mau upselling lagi. Terus saya mau filter lagi. Mereka-mereka yang sudah di atas tahun yang di bawah 2015 dan preminya masih kurang dari 2 juta misalnya kayak gitu ya. Oke. Karena saya anggap wah harusnya mereka udah bisa nih di atas 2 juta nih. Oke, number filter lagi ya, less than or equal to 2 juta. Lihat ya. Sini 500.000, 1 juta, 2 juta maksimumnya ya. Di sini kita udah langsung kelihatan tuh rata-rata premi yang kita selipkan di sini berapa.
ya. Terus kita mau filter lagi nih misalnya ya. Biasanya saya memfilter sampai 3 aja udah cukup sih ya. Tapi kalau Anda mau filter lebih banyak lagi boleh aja. Saya mau mereka-mereka yang UP jiwanya masih kecil gitu ya, masih di bawah 2M. Ya, bisa aja di sini number filter lagi ya, less than or equal to 2M. Oke. So, inilah hasilnya ya. Kita filter tadi berdasarkan tahun terbitnya, artinya usia polisnya, ya. Kemudian kita filter lagi berdasarkan premi per bulannya yang di bawah 2 juta, 2 juta ke bawah, ya. Kemudian kita filter lagi berdasarkan UP jiwanya yang masih 2 miliar di bawah, ya. Nah, inilah yang kita dapatkan. Nah, habis itu teman-teman jangan khawatir, tiba-tiba akan muncul banyak ide. Saya mau hubungin lagi mereka gimana ya? Langsung Anda udah siapkan programnya, Anda siapkan dulu programnya, ya, baru menghubungi mereka sehingga pada saat ngomong atau saat WA, ya, karena sekarang ini belum bisa ketemu, saat WA, Anda udah bisa langsung menembak, Pak, apa tidak sebaiknya kita perlu mereview lagi polis-polis Bapak. Nah, saya lihat polis Bapak di sini, Pak Didit, ya, sudah usianya sudah 6 tahun nih Pak polisnya. Diterbit tahun 2014 dan saat itu uang potongan jiwanya 2 miliar dan kalau lihat perkembangan hari ini mungkin udah waktunya ditingkatkan menjadi 3 miliar. Nah, untuk itu hanya Bapak cukup menambah premi sekian rupiah saja. Ya, dengan peningkatan yang relatif kecil ini tetapi Bapak bayangkan proteksinya, proteksi jiwa yang ditambahkan adalah 1 miliar. Ya, cara-cara seperti itu yang teman-teman bisa coba kembangkan ya. Oke teman-teman, silakan praktek terus ya. Mungkin akan makan waktu 1 hari bahkan 2 hari kalau teman-teman sudah banyak ratusan prospek atau ratusan klien yang teman-teman punya untuk mengisi ini semua. Tapi percayalah investasi waktu yang Anda manfaat teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di tempat yang maksud saya sampai jumpa di video-video berikutnya. Oh iya, satu hal. Ada penawaran menarik teman-teman. Banyak yang bertanya kepada saya, Pak, gimana Pak ada ini nggak ada pelatihan-pelatihan yang bisa diikutin secara online. Akhirnya karena banyak yang minta, yes, saya memberikan pelatihan yang nanti detailnya tolong lihat di bawah. Anda tinggal klik link yang ada di bawah, situ keterangannya ada situ semua. Pelatihan-pelatihan ini teman-teman mulai dari Anda bagaimana menggali data ya seperti ini, kemudian juga bagaimana mencari prospek ya, bagaimana trigger mendekati mereka, lalu ada ide-ide bisnis apa yang ide-ide penjualan apa yang Anda bisa lakukan ya dengan menggunakan PowerPoint ya. Nanti Anda dapat juga PowerPoint-nya. Termasuk bagaimana prinsip-prinsipnya dalam mengatasi keberatan-keberatan nasabah dan teknik-teknik closing yang bisa dimungkinkan. Nah, itu saya jadi satu. Ya, ini terutama menurut saya bermanfaat buat nasabah-nasabah bermanfaat buat agen-agen yang terutama masih relatively junior ya. Investasinya murah aja lah ya. Antara 50.000 sampai 75.000 ya. Itu sesinya sekitar 3 jam sampai 4 jam. Anda bisa pilih waktunya mana yang Anda bisa ya. 50.000 untuk yang sudah member uang 360 dan 75.000 untuk yang belum member ya. Daftarkan tempatnya karena terbatas tempatnya ya. Karena kalau terlalu banyak nanti susah untuk kita berinteraksi ya. Itu teman-teman ya, jadi ada link untuk pendaftaran untuk online marketing, bukan online marketing, belajar secara online ya. Dan satu lagi ada link untuk Anda bisa mendownload file Excel yang saya share hari ini. Ya, tetap semangat teman-teman ya, jaga kesehatan terus. Saya yakin Anda pasti akan jadi. Ya.